Shalom, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di Hari Saksi Channel, di mana kita akan bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, di mana firman Tuhan saat ini bertemakan yaitu hari kiamat. Ya, ini merupakan sambungan dari seri keempat, ya saudara, di mana dalam seri 1, 2, 3, 4 yaitu berbicara tentang peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi di bumi, dan ini merupakan sesi kelima, sesi terakhir ya tentang kiamat, saudara ya. Karena itu mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus, kami mohon Engkau sucikan tubuh jiwa roh kami, agar kami boleh berkenan Tuhan, sehingga kami menjadi bejana yang siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan sehingga firman-Mu tidak akan Tuhan kembali dengan sia-sia ya Tuhan, tapi firman-Mu akan kami ketahui dan kami akan melakukannya ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus, kami juga mohon urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Berikanlah hamba-Mu karena berkata hikmat, pengetahuan, Tuhan, pencerahan, pewahyuan dari Engkau ya Tuhan, supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, sehingga umat-Mu Tuhan dapat mendengarkan, mengerti firman-Mu saat ini. Dengan juga buat umat yang mendengarkan, Tuhan, Kau berikanlah pencerahan, berikan penerangan agar mereka boleh mengetahui firman-Mu Tuhan Yesus. Dan hamba mohon, biarlah urapi juga firman-Mu dengan urapan-Mu, sehingga firman-Mu saat ini menjadi firman yang hidup. Terima kasih. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang jahat yang nak mengganggu, yaitu pemberitaan firman Tuhan saat ini, yang menghambat pertumbuhan firman Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa di nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, nats firman Tuhan saat ini akan kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan ayat 12 bagian terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 12 bagian terakhir. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah saudara, jadi Petrus diberikan pewahyuan oleh Tuhan bahwa dunia dan isinya alam semesta akan mengalami kehancuran, akan lenyap. Ya saudara, jadi dari ayat ini memberitahukan pada kita bahwa bagaimana langit dan bumi nanti akan lenyap, akan hancur. Nah, saudara, maka itulah firman Tuhan saat ini saya berikan judul tentang hari kiamat. Puji Tuhan, saudara. Bagaimana sih kejadian pada hari kiamat itu, saudara? Kalau kita lihat di dalam ayat tadi jelas dikatakan, ya kejadian itu sangat luar biasa. Ya, dikatakan pada hari itu, ya suatu hari, ya pada hari itu, ya langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, jadi yang disebut kiamat di sini adalah lenyapnya langit, unsur-unsur dunia, bumi, ya akan lenyap, saudara. Ya, kenapa? Karena hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itulah saudara yang disebut sebenarnya kiamat itu. Kiamat artinya hancurnya Tuhan, saudara, alam semesta, hancurnya langit, lenyapnya langit, bumi dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, jadi dikatakan bahwa pada hari kiamat itu ada dikatakan suara gemuruh yang dahsyat. Ya, gemuruh yang dahsyat, saudara.
Ya, tidak bisa dibayangkan lagi gemuruh yang dahsyat yang ternyata tidak pernah terjadi, saudara. Ya, dan itu terjadi sekali. Kenapa? Semua unsur-unsur langit, ya, terjadi gemuruh, suara yang luar biasa dahsyatnya, saudara. Ya, karena dikatakan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Jadi, saudara, semuanya itu unsur dunia, alam semesta akan hangus oleh nyala api. Saya teringat bahwa Tuhan pernah bicara kepada Nuh bahwa nanti bumi dan sebagainya tidak lagi dilenyapkan dengan air bah, tetapi dengan api, saudara. Dan ini kembali yang diungkapkan oleh Petrus, saudara, bahkan dikatakan pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi segala unsur alam semesta akan lenyap. Ya, bicara Pak, unsur alam semesta. Ya, disebut galaksi Bima Sakti dan sebagainya, ya, alam tata surya akan lenyap semua, akan hancur semua, saudara. Ya, pada hari itu, saudara. Saudara, istilah lenyap ya di dalam di dalam Petrus ini itu diambil dari istilah efugen. Efugen ini adalah bentuk oris indikatif aktif yang kedua dari kata dasar fugo atau terbang. Jadi kalau boleh saya terjemahkan, istilah lenyap ini adalah semacam flat away, artinya terbang sekali dan tidak akan datang lagi, saudara. Makanya bahasa yang tepat adalah lenyap. Tapi lenyap itu seperti terbang, terus, saudara, akan lenyap, saudara. Ya itulah, maka dalam terjemahan lain disebut istilah fugo ini atau kadas fugo adalah flat away. Ya, sekali terbang terus tidak akan kembali lagi, saudara. Tidak akan kembali lagi, makanya disebut lenyap, saudara. Jadi segala unsur alam semesta akan lenyap. Ya, galaksi Bima Sakti, matahari, ya, beserta 9 planet sama bintang-bintang dan sebagainya, yang mungkin para ilmuwan mengatakan ada lagi galaksi-galaksi yang lain, saudara. Ya, betapa dahsyatnya hari itu, saudara. Nah, saudara, untuk lebih bisa membayangkan tentang bagaimana peristiwa yang terjadi itu, saya akan mengutip yaitu artikel yang ditulis oleh Vino Yuriochristo yang ditulis di Detik.net pada hari Sabtu 11 Januari 2020 dengan judul Gambaran Mengerikan Ilmuwan Soal Kehancuran Planet Bumi. Ya, jadi artinya gambaran ilmuwan, gambaran yang sangat mengerikan, saudara. Ya, dikatakan dalam artikel ini ya bahwa planet Bumi itu tidaklah abadi. Ya, suatu saat akan berakhir. Itu ilmuwan, saudara. Ya, planet Bumi tidak abadi, suatu saat akan berakhir. Ya, nasib buruk yang menimpa sebuah planet baru-baru ini, maka itu disebut bisa menggambarkan bagaimana bumi nantinya akan mengalami kehancuran di masa depan dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, saudara. Ya, di mana pernah terjadi ya ada satu planet lenyap, saudara. Di mana planet ini dikata bernama WASP ya 12b, di mana planet ini berlokasi 600 tahun cahaya di konstelasi Auriga. Berada dalam jalur kematiannya karena mendekati orbit bintangnya. Artinya planet ini mengalami kematian, saudara, mengalami kematian. Dan dikatakan selanjutnya bahwa eksoplanet itu adalah sebutan untuk planet di luar tata surya, merupakan planet gas mirip Jupiter. Jadi ada satu planet, saudara, ada satu planet yang letaknya yaitu 600 tahun cahaya di konstelasi Auriga. Dan ini adalah di luar tata surya, ya, di luar tata surya kita, di luar Bima
galaksi Bima Sakti, saudara. Dan planet ini dijuluki sebagai Hot Jupiter. Kenapa? Jaraknya lebih dekat dengan bintangnya dibanding Jupiter terhadap matahari di tata surya kita. Ya, di mana Hot Jupiter ini pertama kali ditemukan pada tahun 1995. Ya, ditemukan 1995. Nah, kita bertanya-tanya, seberapa lama planet semacam itu akan eksis? Ya, jadi Joshua Winn, profesor astrofisika di Universitas Princeton mengatakan, ya, dikatakan bahwa sejak penemuan Hot Jupiter pertama 1995, kita bertanya-tanya seberapa lama planet semacam itu akan eksis. Artinya, berapa lama sih suatu planet itu akan eksis, saudara? Nah, beliau mengatakan, kami cukup yakin mereka tidak bisa bertahan selamanya. Artinya unsur-unsur dunia planet itu tidak akan bisa bertahan tuh selama-lamanya. Interaksi gravitasi kuat antara planet dan bintangnya akan membuat planet itu tertelan dan hancur. Ya, jadi gaya tarik dari planet itu, ya, dan bintang itu, ya, terjadi saling sedot menyedot, saudara, antara planet dan bintangnya. Nah, sehingga membuat planet itu akan hancur, saudara. Nah, dia menjelaskan begitu, menambahkan bahwa dalam penelitian terbaru, waktu kehancuran itu diprediksi terjadi hanya dalam jangka waktu jutaan tahun. Hanya, saudara, waktunya jutaan tahun. Jadi planet-planet ini akan mengalami satu kematian, ya, karena salah satunya disebabkan oleh gravitasi, ya, gravitasi antara planet itu dan bintangnya, saudara. Ya. Nah, sekitar 3 juta tahun lagi, WASP atau WASP 2B atau 2B akan mengalami game over. Ya, jadi planet itu akan mengalami game over. Nah, beruntunglah bahwa bumi tidak terkunci dalam jalur kematian seperti planet tersebut. Tetapi nasib bumi tentunya kurang lebih sama. Ya, seperti nanti ketika matahari membengkak menjadi bintang raksasa merah, maka waktunya memang, ya, saudara, kira-kira itulah. Maka terjadi gaya tarik-menarik antara matahari dan bumi. Ya, dan tentunya bumi akan tertelan, saudara. Dan dikatakan bahwa matahari akan membengkak menjadi bintang raksasa merah. Artinya sebelum mengalami game over, maka matahari itu, saudara, ya, matahari ataupun planet apapun yang akan membengkak merah itu artinya semakin membesar, bertambah merah, saudara. Ya, saudara, bahkan dengan manusia zaman sekarang, ya, kita tidak perlu khawatir, ya, karena hal itu diprediksi terjadi masih 5 miliar tahun yang akan datang. Itu kata ilmuwan, saudara. Ya, 5 miliar tahun yang akan datang. Ya, namun dengan mengamati apa yang terjadi di luar tata surya, beberapa ilmuwan memang coba memprediksi bagaimana hal itu akan terjadi. Nah, saudara, jadi bicara tentang game over, yang disebut game over ini adalah lenyapnya planet, lenyapnya bintang atau apapun juga benda-benda di langit, yaitu membutuhkan waktu jutaan tahun, saudara. Ya, pada bulan Desember lalu, dalam penelitian, ya, di University of Warwick, di dalam jurnal Nature, ya, seorang peneliti bernama Dr. Christopher Menscher, ya, bahwa dikatakan matahari dalam waktu miliaran tahun itu akan mengembang sehingga sekitar 200 kali ukuran saat ini, saudara. Jadi nanti dalam waktu miliaran tahun, kata Menscher ini, matahari itu akan mengembang, saudara, sampai ukurannya itu 200 kali ukuran saat ini. Jadi betapa dahsyatnya, saudara. Matahari mengembang-kembang, tentunya dia akan mempengaruhi semuanya, saudara. Dikatakan 200 kali ukuran saat ini, saudara. Nah, dalam fase ini, bintang terbesar kita akan dikenal sebagai raksasa merah. Nah, jadi inilah, ya, jadi matahari akan membengkak luar biasa, ya. Ya, karena itu akan memasuki masa matinya, game overnya.
Saat mengembang, dikatakan selanjutnya oleh Mainzer ini, sang raksasa merah itu atau matahari yang berkembang 200 kali lipat itu akan menelan dan menghancurkan bumi. Waduh, saudara. Ya, akan menghancurkan bumi. Ya, sebelum matahari itu akhirnya runtuh menjadi inti kecil atau apa yang disebut dengan istilah white dwarf. Ya, jadi white dwarf ini adalah inti dari suatu planet atau bintang yang mati, saudara. Itu menjadi inti yang kecil. Ya. Jadi mentik kecil, tapi ini satu yang padat, yang ini tidak, kata oleh ilmuwan, tidak ikut lenyap itu. Tapi ini akan, saudara, akan di sini matahari lah, inti matahari lah itu akan menjadi kecil seperti itu setelah terjadi pembengkakan besar, ledakan-ledakan itu, saudara. Nah, dikatakan juga bahwa ketika matahari mencapai fase raksasa merahnya, ia akan mengembang secara kasar ke orbit matahari, ke orbit bumi. Merkurius, Venus, dan bumi akan ditelan matahari. Jadi pengembangannya itu sampai nanti meliputi, saudara, bumi, Merkurius, Venus, ya akan ditelan matahari, saudara. Itu menurut Dr. Mainzer. Tapi itu tentunya menurut Mainzer juga dikatakan itu terjadinya nanti adalah sekitar 200, 300 atau 400-an tahun, saudara, ya. Tapi itu menurut beliau, saudara. Jadi dikatakan selanjutnya bahwa pada masa mau game over ini, maka tata surya akan mengembang pada orbitnya. Jadi planet-planet tata surya ini akan mengembang pada orbitnya, sehingga terjadilah kekacauan dan sebagainya. Kenapa? Karena matahari kehilangan massa dan memiliki lebih sedikit tarikan gravitasi pada planet-planet itu. Jadi ketika mengalami masa game over ini, maka gaya tarik matahari itu juga menurun, mulai lenyap, mulai mati, maka akan menurun, sehingga akibatnya apa? Planet-planet, bintang-bintang dan sebagainya, saudara, itu akhirnya akan mengembang pada orbitnya. Artinya apa? Tidak berjalan pada orbitnya, sehingga kemungkinan inilah yang dikatakan oleh kitab bahwa bintang akan jatuh, matahari akan runtuh, ya, akan terjadi ledakan yang dahsyat. Itu bicara tentang itu, pengembangan benda-benda itu akan terjadi suatu yang luar biasa sekali, saudara. Kalau berdasarkan dari Mainzer tadi, saudara, bahwa benda-benda itu akan saling mungkin bisa tabrakan. Makanya kan Alkitab mengatakan bintang-bintang berjatuhan, ya, bahwa matahari akan berubah menjadi merah, darah dan sebagainya, dan terjadi dengan besar. Itu karena apa? Karena adalah matahari ini akan berkembang luar biasa, saudara. Ya, dan beliau melanjutkan, pada akhirnya matahari akan menjadi white dwarf dan masih memiliki Mars, sabuk asteroid, dan Jupiter yang mengorbit sekelilingnya. Saat planet-planet mengorbit, mereka kadang-kadang dapat tersebar dan terlempar ke white dwarf itu. Jadi, saudara, matahari akhirnya setelah mengalami ledakan pengembangan yang luar biasa, ingat 200 kali lipat, saudara. Berarti ledakan luar biasa, sehingga bumi ikut kesedot dan yang lain, saudara. Nah, sehingga mengakibatkan akhirnya matahari ini menjadi semacam kayak white dwarf. Kalau istilah di Indonesia kan kate putih, saudara. Jadi seperti barang itu, benda itu, saudara. Tapi matahari akan menjadi akhirnya mengecil, tapi ini tidak lenyap, katanya menurut Mainzer ini, saudara. Dan itu kadang kelihatan merah dan sebagainya karena apa? Itu energi yang masih tersimpan di matahari itu, walaupun matahari sudah mati, ya. Dan pengaruhnya sangat luar biasa. Dan dikatakan selanjutnya bahwa tetapi radiasi yang dipancarkan oleh matahari setelah menjadi white dwarf akan cukup kuat untuk menguapkan atmosfer Jupiter, Saturnus, dan Uranus, di mana mereka mengorbit sekarang, saudara. Jadi baik
Jupiter, Saturnus, Uranus itu akan saudara, atmosfer itu akan bisa menguap, saudara. Karena apa? Karena radiasi yang dipancarkan oleh matahari. Ya, dan akhirnya hanya akan meninggalkan inti mereka yang berbatu. Akhirnya planet-planet itu pun akhirnya juga akan menjadi white dwarf, artinya mengalami kematian, saudara. Nah, jadi dari pandangan ilmu pengetahuan ini, saudara, maka kita bisa melihat betapa 2 Petrus ini akan digenapi. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Tadi, saudara, ya, matahari yang berkembang luar biasa 200 kali lipat dari bentuk sekarang, saudara. Jadi betapa dahsyatnya, saudara, betapa dahsyatnya hari kiamat itu, saudara. Ya, namun yang jadi pertanyaan, saudara, ya, jadi pertanyaan, kapan hari kiamat itu terjadi? Nah, kalau kita perhatikan, saudara, menurut ilmu pengetahuan, ya, menurut ilmu pengetahuan, saudara, itu bisa terjadi, ya, sekitar 4-5 miliar tahun lagi. Itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau berdasarkan pendapat para ilmuwan ini atau khususnya Menser, bahwa kiamat itu terjadi 4 atau 5 miliar tahun lagi, saudara. Ya, rasanya lama sekali, ya. Itu menurut ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana menurut firman Tuhan, saudara? Ya, bagaimana menurut firman Tuhan? Waktunya kapan? Yang jelas, saudara, kita akan lihat lagi, yaitu di dalam 2 Petrus tadi sudah jelas, saudara, pasal 3:10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 12. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, jelas bahwa kiamat itu terjadi pada apa yang disebut dengan istilah hari Tuhan. Ya, hari Tuhan, saudara. Terjadi pada hari Tuhan, atau dalam istilah teologis dikenal istilah Yom Yahweh. Ya, Yom itu hari, Yahweh itu Tuhan, harinya Tuhan. Ya, pada hari Tuhan yang tidak dijelaskan kapan untuk kiamat, tidak dijelaskan. Ya, tidak dijelaskan secara kronologisnya kapan. Ya, sehingga kita tidak bisa memprediksi waktunya kapan, saudara. Apakah itu nanti 500 miliar tahun lagi seperti yang dikatakan Menser? Kita juga nggak tahu. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi yang jelas waktu Tuhan, saudara. Waktu Tuhan. Nah, namun Alkitab memberikan tahu kepada kita sekitar tanda-tandanya atau indikasi-indikasinya tentang kapan itu kiamat itu terjadi, saudara. Artinya kapan? Ya, langit dan bumi akan lenyap. Nah, saudara, namun perlu kita ketahui dulu, ya, apa sih yang disebut dengan istilah hari Tuhan tadi, sering sempat saya singgung. Nah, hari Tuhan itu kalau kita lihat di dalam 1 Petrus ini, jelas hari Tuhan adalah hari di mana langit dan bumi akan lenyap, atau disebut kiamat, saudara. Semua unsur-unsur langit bumi akan lenyap, terbakar api dan sebagainya, seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, namun Alkitab juga mengatakan kepada kita juga tentang hari Tuhan ini, saudara. Di mana hari Tuhan itu juga menunjuk kepada hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit seperti dalam Wahyu pasal 1 ayat 10. Ya, pada hari Tuhan aku dikuasai roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Ya, saudara, artinya ini juga bicara sebenarnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit, ya saudara, maka hari yang ketiga itulah disebut
hari Tuhan. Ya, seperti Wahyu 1 ayat 10 kan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Ini maksudnya apa? Hari di mana Tuhan bangkit. Nah, makanya hari di mana Tuhan bangkit disebut hari Minggu. Ya, disebut hari Minggu. Atau kalau istilah penanggalan Ibrani, hari pertama. Ya, kalau hari pertama Ehad, atau istilah Jawanya Akad. Nah, hari pertama itulah hari Minggu itu, saudara. Ya, artinya hari di mana Tuhan bangkit. Ya, di mana hari Tuhan di mana bangkit. Ya, orang-orang pengikut Tuhan Yesus beribadah, dan akhirnya kebiasaan beribadah ini dilanjutkan sampai sekarang. Ya, bahwa setiap hari Minggu maka anak Tuhan beribadah, saudara. Kemudian yang kedua atau ketiga, saudara. Ya, jadi yang pertama tadi bicara tentang hari kiamat, kedua hari kebangkitan Tuhan. Yang ketiga ini juga bicara tentang hari penghakiman Kristus. Atau ini disebut dengan istilah yang disebut dengan istilah perjamuan kawin anak domba. Penghakiman Kristus. Jadi orang-orang yang diangkat ya di awan-awan itu akan dihakimi, tapi dihakimi bukan untuk dihukum. Dihakimi tapi untuk menerima upah, saudara. Sebagaimana dalam 1 Korintus 13 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian. Sejak sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan derita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, saudara. Ya, dikatakan akan mendapat upah. Jadi hari penghakiman Kristus. Ya, atau ketika terjadi kebangkitan, pengangkatan. Ya, di mana anak-anak Tuhan orang Kristen di sana itu dihakimi akan diberikan upah. Kalau pekerjaan orang-orang Kristen di bumi ini baik di mata Tuhan, ya, menghasilkan buah, menjadi berkat, maka diupah. Tapi sudah kalau ya hanya artinya kurang jadi berkat aja, sudah mungkin dia tidak mendapat upah. Ya, makanya dengan kita berbuat baik, kita melayani dan sebagainya, itu sebenarnya akan mendatangkan upah nanti pada hari penghakiman Kristus. Ya, hari pengadilan penghakiman Kristus atau tahta Kristus, ya, atau yang lain disebut dengan istilah bema, ya. Tahta Kristus ini, saudara, ya. Kemudian yang selanjutnya, hari Tuhan ini juga menunjuk kepada hari kebangkitan orang percaya dari kematian atau hari pengangkatan itu. Seperti dalam 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, jadi hari Tuhan itu menunjuk pada apa, saudara sini? Itu menunjuk suatu hari di mana hari pengangkatan, hari kebangkitan orang mati itu, saudara. Ya, ini disebut hari Tuhan. Demikian juga hari Tuhan juga menunjuk kepada hari penghukuman Tuhan pada zaman Antikris, atau disebut juga dengan aniaya besar. Ada satu hari. Makanya Amos 5 ayat 18 dikatakan demikian. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ulat makut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak percaya. Nah, saudara, kemudian dikatakan juga, yaitu di dalam Sefanya 1 ayat 14, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan nangis.
Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Ayat 16, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Dan mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Nah, inilah yang saya sampaikan, yaitu pada seri yang ketiga, saudara, tentang penderitaan besar atau tribulation view, di mana itu hari Tuhan itu disebut hari yang penghukuman bagi umat manusia pada masa antikris. Nah, tadi dikatakan oleh Amos, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Loh, kenapa bilang gini? Kan orang Yahudi itu sudah membagi masa itu menjadi dua, yaitu masa yang dulu dan sekarang, dan masa yang akan datang. Yang menurut mereka, masa yang dulu dan sekarang itulah masa penderitaan orang Israel. Tetapi masa yang akan datang itulah disebut masa hari Tuhan, di mana konsep orang-orang Yahudi namanya hari Tuhan adalah hari di mana Mesias memerintah menjadi raja mereka. Sehingga orang Israel mengalami masa jaya yang luar biasa, sehingga mereka bersenang-senang dan sebagainya. Ya, mereka merindukan hari itu, hari di mana Mesias akan turun. Tuhan akan turun untuk menjadi raja mereka. Ya, tapi Amos mengingatkan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Karena apa, saudara? Dengan datangnya Mesias, maka saudara, pengadilan juga akan terjadi. Ya, saudara, akan terjadi kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Saudara, memang untuk menjadi raja, tapi untuk raja dan kerajaan 1000 tahun. Tapi kedatangan Yesus ke dunia yang kedua, ya adalah satu, untuk menghancurkan antikris, untuk menghancurkan setan, ya, untuk mengalahkan mereka, saudara. Ya, dan yang percaya kepada Yesus waktu itu akan diselamatkan, dan mereka akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu hari Mesias itu, saudara. Jadi hari penghukuman. Nah, saudara, kemudian yang ketujuh juga, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah juga bicara tentang hari Tuhan. Makanya Kisah Rasul 2 ayat 20 dikatakan demikian, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, saudara, ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi yang disebut hari Tuhan ini adalah hari di mana Tuhan Yesus datang kedua kali di bumi, saudara. Kalau yang tadi bicara tentang sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi, maka akan terjadi anehnya, terjadi kesesalan yang besar. Ya, sebelum Tuhan Yesus datang, maka matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Makanya ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau matahari akan berubah menjadi gelap, bulan menjadi darah, itu tidak menunjuk pada kiamat, enggak, saudara. Tetapi menunjuk Tuhan Yesus akan datang. Ya, karena kejahatan manusia, karena siksaan Tuhan. Ingat, Tuhan menyiksa, menganiaya, menghukum penduduk bumi dengan 3 hukuman. 1 meterai, 2 sangkakala, 3 cawan. Ya, dan terjadi pemberontakan, ya, sebelum peperangan Harmagedon. Maka unsur-unsur langit, bumi dan sebagainya mengalami kehancuran, saudara. Seperti yang saya sampaikan dulu, sampai orang menderita sakit, ya, gunung-gunung runtuh dan sebagainya. Ya, itulah, saudara, ya, kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kemudian saudara, yang hari Tuhan yang terakhir ini, atau maaf, yang ke-7, tadi ke-6, sebenarnya hari yang terakhir ini bicara itu tentang di dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan,
serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ya, artinya apa? Artinya hari Tuhan di sini adalah hari di mana Tuhan akan mengambil kita, atau disebut hari di mana kita meninggalkan dunia ini. Ya, kalau kita meninggal, Tuhan ngutus malaikatnya mengambil kita, dan kita dibawa, yaitu ke pangkuan Bapak Abraham, ke Fidos. Ya, seperti orang Lazarus, orang miskin, setelah meninggal dibawa ke pangkuan Abraham, saudara. Nah, itulah saudara. Jadi kalau kita lihat hari Tuhan di sini, kalau bicara tentang ini disebut hari Tuhan, hari di mana berkaitan dengan kiamat ini ada disebut hari kiamat itu, saudara. Ya, kemudian yang kedua, ya, bicara tentang waktu. Waktu kapan kiamat itu terjadi? Ya, kiamat terjadi adalah sebelum pengadilan tahta putih. Ya, sebagaimana dalam Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, jadi ini terjadi adalah sebelum pengadilan tahta putih. Artinya Tuhan menghakimi, ya, dikatakan semua orang mati dihakimi, saudara. Ini disebut kebangkitan kedua. Jadi orang yang mati, ya, dari zaman perjanjian lama sampai dengan kerajaan 1000 tahun yang murtad, yang tidak percaya Tuhan, nah, itu nanti akan dibangkitkan, ya, akan dibangkitkan, saudara. Ya, dan dikatakan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada terus dalam kitab mereka. Ya. Dalam penghakiman ini juga bicara tentang orang-orang penduduk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, apa mereka itu namanya ditulis dalam kitab kehidupan atau enggak, saudara. Tapi ini bicara, ya, pengadilan tahta putihnya berbicara orang-orang yang mengalami kebangkitan kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, hari kiamat terjadi adalah sebelum manusia, maut atau Hades dan kerajaan maut dilemparkan ke lautan api abadi atau neraka. Wahyu 20 ayat 14 dikatakan demikian. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Nah, sudah, jadi sebelum maut dan kerajaan maut, ya, dilemparkan ke lautan api, itu akan terjadi kiamat dulu. Kemudian kapan lagi? Yaitu sebelum manusia dibuang ke lautan api abadi, ya. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi yang namanya tidak ditulis dalam kitab kehidupan, maka akan dilemparkan ke dalam lautan api abadi, atau disebut dengan istilah neraka, saudara. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kedatangan hari kiamat ini, saudara, jelas bahwa sebelum pengadilan tahta putih, sebelum orang-orang dibuang ke neraka, sebelum maut, kerajaan maut dibuang ke neraka, saudara. Ya, nah, itulah, saudara. Makanya dalam hal ini, ya, saudara, kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Petrus tentang bagaimana menyikapi hari ini, saudara. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian rupa, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan, hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, saudara, yang pertama, sikap kita apa di sini? Petrus mengatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
Itu istilah suci. Suci di sini adalah kataras, clean, bersih. Ya, orang suci apa? Orang yang menjauhkan diri dari dosa. Artinya hidup dalam kesucian. Ya, kemudian yang kedua adalah hidup saleh. Apa yang dimaksud saleh? Saleh dari kata sepumai, ya, dari kata you space, you baik, space sepumai adalah aturan. Jadi artinya orang-orang yang taat kepada perintah, taat kepada firman Tuhan. Ya, saudara, ini ada tindakan proaktif. Ya, kalau menjauhi dosa adalah tindakan aktif. Artinya, oh ada dosa, kita hindarkan, kita menjauhi. Ya, makanya takut Tuhan adalah suci. Tapi kalau hidup salah ini enggak. Ya, apa perintah Tuhan kita lakukan, saudara. Ya, apapun situasinya kita lakukan. Dengan juga Ibrani juga nyarankan bagi kita dalam Ibrani 11:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, bicara apa di sini sudah dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, artinya ibadah itu artinya apa? Ibadah adalah berasal dari kata dasar ebed, Buddha. Ebed itu apa? Hamba, Buddha. Buddha itu apa? Yaitu satu hamba, tindakan-tindakan perbuatan yang dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi mari kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, ibadah itu suatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena ibadah itu bicara kita sebagai umat Tuhan, sebagai raja. Sebagai umat kita harus datang kepada raja. Ya, sebagai taklukan kita harus datang kepada raja. Itu ya, sehingga dianggap oleh satu raja, maka orang yang datang kepada raja itu dianggap takut akan raja. Demikian juga kita dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan ibadah, itu menunjukkan oh kita itu takut sama Tuhan, tunduk takluk pada Tuhan. Ya, dan juga dalam ibadah juga dengan cara memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Upeti, ya, saudara, itu kewajiban. Makanya di sini mari kita semakin giat, ya, menghadapi hari ini sekarang ini, ya, di mana kita katalah mungkin kita dilarang ibadah ya karena situasi kondisi, ya, terus kita ibadah live streaming, tapi kita jangan, saudara. Jangan kenikmatan ibadah streaming sehingga kalau nanti ibadah biasa dibuka kita meninggalkan, jangan. Ya, saudara. Dan juga dikatakan apa? Saling menasihati. Ya, dalam situasi kondisi yang sulit kita perlu saling menasihati satu sama lain. Ya, puji Tuhan, sudah akhirnya selesailah yaitu seri terakhir ini, yaitu tentang hari kiamat. Ya, di mana dalam pelajaran peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang terjadi di bumi, yang disebut dahsyat itu karena implikasinya atau akibatnya, saudara. Makanya saya mulai dari kedatangan Kristus ke bumi. Kedatangan Kristus ke bumi intinya untuk menyingkirkan penguasa-penguasa dunia ini, yaitu roh jahat, roh setan. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau aku mengusir setan demi nama Tuhan, ya maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Dan implikasinya luar biasa, ya. Jadi kuasa iblis dihancurkan dan sebagainya, dan ya, iblis dikeluarkan dan Tuhan Roh Kudus menguasai manusia. Dan hasilnya sebanyak ya Tuhan mendirikan kerajaan Allah yang tidak kelihatan di bumi ini, yaitu gereja. Nah, kemudian peristiwa ya, kenapa mengebohkan? Akhirnya boleh dikatakan mayoritas banyak orang yang menyembah Tuhan Yesus, saudara. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua adalah kebangkitan orang mati dan pengangkatan. Ya, kenapa disebut heboh? Ya tentunya ketika orang mati dibangkitkan, kuburan terbuka, orang-orang diangkat, maka mengalami kehebohan luar biasa. Orang-orang akan kehilangan, ya, akan terjadi kekacauan luar biasa. Ya, kemudian setelah itu yang ketiga adalah, saudara, setelah pengangkatan, maka muncullah besok masa antikris. Ya, masa antikristus juga menghebohkan dunia. Kenapa? Kedatangan antikristus membuat terjadi peperangan di mana-mana, terjadi krisis ekonomi, kelaparan, terjadi kematian, terjadi penganiayaan yang luar biasa.
Sehingga dunia dikuasai antikris. Sistem dunia dirubah oleh setan melalui antikris ini. Ya, ini dunia luar biasa aja. Nah, kemudian peristiwa selanjutnya keempat yang dahsyat luar biasa adalah Tuhan, hari Tuhan, yaitu hari penghakiman, hari penghukuman, di mana dunia dihukum oleh Tuhan, saudara. Yaitu dengan 3 hukuman meterai, yaitu antikris dan akibatnya. Kedua, yaitu sangkakala, yang ketiga dan cawan kalah. Sehingga dunia seperti hancur dan sebagainya, saudara. Luar biasa peristiwa dahsyat ini yang tidak terjadi, belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Nah, dengan juga peristiwa yang dahsyat lagi adalah Tuhan Yesus datang kedua untuk mengalahkan antikris, untuk mengalahkan setan, membuang mereka ke lubang, ke jurang maut, apa yang disebut abusos. Dan saat itulah Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan kerajaan 1000 tahun, setan runtak lagi, saudara, maka terjadilah peperangan Gog dan Magog. Nah, itu, saudara. Nah, kemudian peristiwa yang selanjutnya yang dasar lagi, yaitulah, saudara, mulailah yaitu hari kiamat, saudara. Namun kalau saya melihat dari semuanya ini, kita sebagai umat Tuhan, ya, yang perlu kita perhatikan adalah justru masa sekarang ini, saudara. Ya, kenapa? Jangan sampai kita masuk nanti, kita atau keturunan kita masuk dalam masa antikris. Jadi event yang justru menurut saya paling besar saat ini adalah satu, bagi orang percaya, adalah kebangkitan orang mati dan pengangkatan. Puji Tuhan kalau kita dibangkitkan, kalau kita meninggal. Makanya Yohanes bilang, berbahagialah orang meninggal sekarang ini yang meninggalnya dalam Tuhan, karena dia akan mendapatkan hiburan dan mendapatkan upah sesuai dengan perbuatannya. Bahagia. Diangkat itu, karena kalau orang kulit sudah diangkat, maka dia itu sudah punya, ya, tiket to heaven, sudah. Terus hidup senang. Orang Kristen akan terima upah di dalam penghakiman Kristus. Orang Kristen akan hidup kerajaan 1000 tahun. Orang Kristen akan menikmati nanti, yaitu surga itu. Makanya sudah, untuk kita bisa diangkat, untuk kita bisa dibangkitkan nanti, seperti kata Petrus, ya, satu, kita harus hidup suci, menjauhkan diri dari kejahatan. Kedua, kita harus hidup saleh, ya, ikuti firman Tuhan, taati firman Tuhan. Dan jangan lupa kita harus tekun ibadah, ya, tekun ibadah menyenangkan hati Tuhan, bersekutu di gereja, bersekutu dengan Tuhan, dengan umat Tuhan. Dan jangan lupa, mari kita saling menasihati, saling mendoakan di masa yang sulit ini. Ya, jadi bagi orang anak-anak Tuhan sungguh-sungguh, ya, baik kebangkitan orang mati, pengangkatan, antikris, penderitaan besar, kiamat, ada suatu berita yang tidak menakutkan, tapi justru membahagiakan. Kenapa, saudara? Ya, ada janji yang indah di sana. Ya, walaupun mungkin kita di dunia ini mengalami kesulitan, tapi sebagai orang percaya, kita akan diberikan jaminan itu. Terima kasih dalam nama Yesus. Ya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami. Ya Tuhan, biarlah melalui pelajaran ini, oh Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami sebagai umat-Mu Tuhan, supaya kami hidup suci, hidup saleh, tekun beribadah, dan sering menasihati, ya Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan, oh Tuhan, Engkau membunyikan sangkakala, oh Engkau datang ke awan-awan, kami siap, Tuhan. Baik kami Engkau angkat, ataupun kami Engkau bangkitkan, Tuhan, kami siap, Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami hiburan melalui firman-Mu saat ini, sehingga tidak ada lagi orang yang ketakutan. Semuanya hidup tenang, saudara. Dan mari Tuhan, biar Roh Kudus-Mu tolong kami, agar kami hidup mengerti firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah mengajar kepada kami, beritahukan kepada kami, oh, tentang firman saat ini, sehingga kami bisa bersikap untuk kami hidup dalam kesucian, untuk kami hidup dalam kesalehan, untuk kami semakin tekun beribadah, kami saling menasihati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Akhirnya selesailah sudah, yaitu seri peristiwa-peristiwa dahsyat di bumi ini, saudara. Ya, dan saya mengucap terima kasih atas
atas saudara sudah melihat seri ini, belajar dari seri ini saudara, dan tentunya saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan tetap mengisi, yaitu khususnya khotbah-khotbah pengajaran. Banyak hal yang bisa kita mengerti dari firman Tuhan saudara. Namun nanti ketemu lagi saudara pada topik-topik selanjutnya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, amin.